Bab 186 terkejut, bangun kembali Jalan Siantong. Ah, Tuan, apakah ini benar-benar sebuah sajak? Wu Ming yang awalnya berlatih di bawah pohon Bodhi. Setelah melihat pisau batu itu, dia tidak sabar untuk muncul di depan Chen Chang'an. Dia tidak bisa mempercayainya, dan menatap pisau batu itu bahkan lebih membara. Itu benar, itu adalah artefak Tao. Bahkan Wu Ming masih merasakan sajak Dao yang agung di pisau batu itu. Mei Niang dan Bai Yue memandangnya dengan curiga. Senior, anak botak ini. Anak laki-laki botak itu memelototi mereka berdua. Biksu malang itu tidak bernama, bukan anak kecil. Tanpa nama, Bai Yue bergumam, merasa seolah dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Mei Niang memikirkan sesuatu, saya mendengar bahwa 30.000 tahun yang lalu, Master Domain dari Sumi Immortal Domain sedang duduk, dan dia sepertinya dipanggil Wu Ming. Tentu saja, Mei Niang tidak menghubungkan anak botak di depannya dengan pemilik domain Sumi Xianyu. Namun melihat kepala anak botak itu memancarkan lapisan cahaya Buddha, ia memasang wajah bangga, menyatukan kedua tangannya, dan berkata, Buddha Amitabha. Sepertinya kalian berdua pernah mendengar nama Biksu Malang itu. Benar, Biksu Malang itu adalah penguasa alam abadi Sumi 30.000 tahun yang lalu. Apa? Mei Niang dan Bai Yue tercengang mendengar kata-kata anak botak itu. Itulah pemilik domain legendaris, bagaimana bisa ada anak kecil yang rambutnya tumbuh tidak merata di hadapannya? Terlebih lagi, bukankah pemilik domain sudah lama duduk? Cibiran tanpa nama. Para biksu tidak berbohong, jangan terlihat terkejut, Biksu Malang itu adalah penguasa domain, bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Tentu saja Wu Ming terlalu malas untuk bertemu Bai Yue dan Mei Niang. Itu hanya dua hooligan kecil, tapi peralatan Tao lebih penting. Dia tidak sabar menunggu, Guru, apakah Anda orang suci keabadian? Dari perkataan Mei Niang, sepertinya kata-kata tanpa nama itu tidak salah. Mungkin, dia benar-benar penguasa domain abadi. Chen Chang'an melirik ke arah Wu Ming, tetapi tidak mengakui bahwa dia adalah orang suci keabadian, hanya tahu. Apakah kursi ini benar? Anda, sebagai penguasa domain abadi, harus mengetahuinya. Mengatakan itu, dia melemparkan pisau batu itu ke Wu Ming. Dia tetap diam. Karena Wu Ming adalah penguasa domain abadi, dia harus mendapat informasi yang cukup. Melalui Secret Red Fusion, saya tidak tahu apakah pisau batu ini dianggap sebagai artefak Tao. Wu Ming buru-buru mengambil pisau batu itu, wajahnya bergerak, sulit dipercaya. Sajak Dao yang murni dan agung, ini pasti perkakas sajak Dao tingkat atas. Jika dia berlatih Dao pedang, bukan Dao Buddha, dia akan bisa berlatih melalui perkakas Dao Yun ini. Apalagi pantun di dalamnya terlalu murni dan agung. Bahkan jika dia adalah master domain sebelum dia meninggal, dia pasti bisa berkultivasi melalui artefak ritme ini. Sayang sekali, alangkah baiknya jika Chen Chang'an adalah seorang bijak yang mengembangkan agama Buddha dan Tao. Wu Ming, bagaimana dengan pisau batu ini? Tanpa nama dan khusyuk, masternya luar biasa dalam Dao pedang dan telah mencapai kondisi tertinggi. Sajak Dao yang murni dan agung yang terkandung dalam pisau batu ini sangat langka meskipun tidak disebutkan namanya di Sumi Xianyu. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Terutama Master Domain yang mengembangkan Dao of the Blade pasti juga ingin mendapatkan benda ini. Benar-benar, Chen Chang'an tidak menunjukkan ekspresinya, tapi dia sedikit terkejut. Tak disangka, hal-hal yang dibuat melalui Secret Red Melting Body ternyata bermanfaat bagi pemilik domain. Tentu saja, pisau batu ini juga merupakan item berkualitas tinggi yang dibuat oleh Chen Chang'an melalui Secret Red Fusion.
Toh selama ini dia suka mengukir. Ketika saya tidak ada pekerjaan, saya akan menggunakan ukiran kayu atau batu untuk membuatnya. Pisau batu ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik sejauh ini. Selain itu, Bai Yue dan Mei Niang akhirnya sadar dan mendengarkan percakapan antara Chen Chang'an dan Wu Ming. Mereka sangat terkejut. Apakah anak botak ini benar-benar pemilik domain Sumi Immortal Domain? Jika ini masalahnya, para senior terlalu galak. Mereka bisa mendengar dengan jelas. Bocah botak ini bernama Master Chen Chang'an. Awalnya, keduanya mengira ini adalah murid baru yang dipekerjakan oleh Chen Chang'an. Atau anak-anaknya. Seperti yang dikatakan Wu Ming, pisau batu itu adalah harta yang tak ternilai harganya, berguna bagi master domain yang mempraktikkan dao pedang. Ini sangat mengejutkan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Ming menyentuh pisau batu itu, seperti membelai kekasihnya. Matanya terbakar, dan tangannya yang lain kosong. Alu Vajra Demon muncul. Rasakan kekuatan alu ajaib King Kong. Seru Mei Niang. Bukankah ini alu pembasmi iblis Vajra dari kuil Leiyin di Sumi Xianyu? Bagaimana keadaannya di tangan anak botak ini? Bai Yue terkejut dan berpikir sendiri. Mungkinkah anak botak ini adalah orang yang bertarung melawan senior di 100.000 Gunung Dasan? Tapi basis budidayanya terlalu lemah. Bagaimana dia bisa menyempurnakan alam kekosongan? Anonim menatap Mei Niang. Donatur, jangan menyebut biksu malang itu anak botak, kok biksu malang itu juga penguasa suatu wilayah. Kedua bajingan kecil itu berani memanggilnya seperti itu. Dia sangat tidak bahagia. Dari tubuh tanpa nama, kekuatan abadi yang menakutkan dilepaskan, seolah-olah di belakangnya ada patung Buddha emas raksasa setinggi 100.000 sang. Jantung Mei Niang berdebar-debar. Dia merasa seperti akan mati. Anak botak ini jelas hanya seorang kultivator di alam pemurnian kekosongan. Ada perbedaan besar dengan kultivasinya. Bagaimana kamu bisa ketakutan seperti ini? Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan meletakkan tangannya yang besar di kepala Wu Ming. Tidak ada nama, berani memperlakukan tamu terhormat di kursi ini seperti ini. Apakah kamu bosan hidup? Leher Wu Ming menyusut, hanya merasakan hitungan mundur rambut, mematikan. Meskipun basis kultivasi wanita ini sangat lemah, dia lebih baik dari kecantikannya. Oh, mata ekstasi, wajah menawan, goblin perempuan. Tidak mungkin Tuan berselingkuh dengannya. Dalam sekejap mata, ekspresi Wu Ming berubah, tubuh kecilnya merosot ke pinggang, dan seringai di wajahnya terlihat menyanjung. Apalagi penampilan anak berusia beberapa tahun, senyumannya terlihat lebih tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tuan, Wu Ming tidak berani, salah. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk pada Mei Niang. Amitabha, kedua dermawan, semuanya adalah biksu malang yang gelisah, cemas, dan juga meminta kedua dermawan untuk memaafkan biksu malang itu. Mei Niang, Bai Yue. Mei Niang dapat yakin bahwa kekuatan abadi yang menakutkan itu, bahkan jika dia memiliki budidaya yang mulia abadi tingkat 8, tidak dapat menahannya. Baru saja aku merasa sekecil semut. Dia bisa 100% yakin. Anak berkepala plontos di depannya bukanlah pemilik domain, dan dia pasti seorang kaisar abadi, atau bahkan raja abadi. Eksistensi yang begitu kuat bersedia mengakui Chen Chang'an sebagai tuannya. Benar saja, para senior tidak terduga. Wu Ming, lalu kenapa kamu mengeluarkan alu Vajra Demon? Apakah kamu ingin bertarung? Chen Chang'an bertanya. Wu Ming menggelengkan kepalanya, wajahnya tegas. Guru, kebetulan biksu malang itu belum menjadi abadi, jadi dia berencana untuk membangun kembali garis keturunannya yang abadi. Oke,
Karena sang guru adalah seorang bijak abadi yang mempraktikkan jalan pedang, maka biksu malang itu juga mengikuti sang guru untuk mempraktikkan jalan pedang. Hehe, para pendahulu bisa menikmati kesejukan di bawah pohon, pencapaian dalam kehidupan ini pasti akan melampaui kehidupan sebelumnya. Mengatakan itu, Wu Ming tampak serius dan penuh hormat dan menantikannya, dan menawarkan alu pelawan iblis King Kong dengan kedua tangannya. Saya juga meminta kepada guru untuk membantu saya membentuk kembali senjata Buddha dan Tao ini menjadi bentuk pisau. Bab 187, 1000 batu abadi berkualitas tinggi, bermutu. Bodhi, aku akan meminjamkanmu satu lagi. Tuan muda, tolong. Suara Bodhi terdengar. Pohon Bodhi ini tumbuh di negeri dongeng. Sudah lama berbeda dari dulu, dan mengandung esensi abadi yang agung, berubah seperti pohon peri. Chen Chang'an mengangkat jarinya dan mengambil bagian dari pohon Bodhi. Segera setelah itu, pahatlah bagian pohon Bodhi tersebut. Ini, Wu Ming memegang alu iblis Vajra di kedua tangannya, menatapnya dengan mata terbelalak, dan sebuah ide absurd muncul di dalam hatinya. Tapi bagaimana ini mungkin? Mei Niang dan Bai Yue juga menyaksikan pemandangan di depannya. Chen Chang'an diam-diam melafalkan Alkitab Buddha dan Tao, teori anonim Nirwana, sambil menggunakan irama suci. Segera, di tangan Chen Chang'an, bagian pohon Bodhi diukir menjadi liontin giok phoenix yang terlahir kembali dari abu. Cahaya Buddha terang dan hidup. Pupil Wu Ming tiba-tiba menyusut, dan dia sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah. Dengan bang, alu Vajra-Vajra di tangannya mendarat di sampingnya, wajahnya lesu. Saya akan menjatuhkan seorang Buddha, pesona Buddha dan Tao yang begitu kaya, itu adalah artefak Tao. Buddha Dao, pedang Dao, dua artefak sajak Dao yang sangat berbeda, sang master sebenarnya mempraktikkan dua Dao yang berbeda. Melihat Wu Ming sangat terkejut, Mei Niang mau tidak mau berkata. Sebelumnya, senior mengukir pedang kayu, yang merupakan alat ritme untuk berlatih kendo. 3. Orang baik. Wu Ming menghirup udara dingin, dan wajahnya bergetar dan bergerak. Mei Niang dan Bai Yue memandang Wu Ming yang duduk di tanah dan berkata mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah anak botak ini benar-benar penguasa suatu domain? Chen Chang'an melemparkan liontin giok phoenix ke Wu Ming. Wu Ming buru-buru meminjam. Ya Tuhan, bahkan lebih murni dan kuat dari sajak Dao yang terkandung dalam pisau batu itu. Candaan, kalau pisau batu gagang atas hanya diukir sesuai bentuk pisaunya saja. Kemudian liontin giok phoenix ini didasarkan pada Alkitab Buddha dan Tao, teori anonim Nirwana, dan kemudian digabungkan dengan irama suci untuk diukir. Ini adalah artefak Tao dari 8 karya klasik. Nilainya puluhan kali lipat dari pisau batu itu. Tuan, ini, Wu Ming melihat liontin giok phoenix di tangannya dan menangis. Liontin giok phoenix ini, dibandingkan dengan sumber daya budidaya yang dia tinggali di domain abadi Sumi, singkatnya, sumber daya budidayanya adalah ayam pedas, ayam pedas tidak begitu enak. Dengan kehadiran Chen Chang'an, dia memiliki aliran artefak Tao yang terus-menerus untuk disempurnakan. Memulihkan budidaya puncak itu mudah. Dalam kehidupan ini, dia bahkan dapat menembus batasannya sendiri dan menjadi lebih kuat. Masuki dunia legenda, dia begitu bersemangat hingga dia memeluk erat paha Chen Chang'an, air mata mengalir di hidungnya. Tuan, saya tidak ingin kembali ke Xianyu, Anda harus membiarkan saya tinggal di sisi Anda. Biarkan aku menjadi pelayanmu yang paling setia dan dapat diandalkan gelombang-gelombang. Bai Yue dan Mei Niang saling memandang, dan sudut mulut masing-masing bergerak-gerak. Tidak, ini tidak boleh menjadi pemilik domain peringkat tinggi. Pemilik domain berada di luar jangkauan.
Itu adalah eksistensi terkuat di setiap domain abadi, bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu dengan paha? Meskipun mereka bukan dari alam abadi Sumi, mereka semua tersipu karena Wuming. Merasa malu. Tentu saja, hal ini terutama karena, sebagai Bai Yue dan Mei Niang, mereka masih belum mengetahui kengerian para orang suci di jalan abadi. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengolah 3 jalan dan mencapai alam ekstrim, bagaimana dengan langit. Bila kamu tahu, saya khawatir ini tidak lebih baik daripada Wuming di sini. Chen Chang'an terdiam. Sejujurnya, penampilan tanpa nama ini benar-benar mengejutkannya. Meski baru berusia 6 atau 7 tahun. Namun Chen Chang'an tidak memperlakukan anak tanpa nama ini seperti anak kecil. Iblis tahu berapa lama dia hidup. Dengan kekuatan di kakinya, Wuming diusir. "Tuan, jangan tinggalkan aku seru. Wuming berubah menjadi meteor dan diusir dari Gunung Feixian. Agaknya akan memakan waktu cukup lama untuk kembali. Oke, ayo lanjutkan bicara." Chen Chang'an melanjutkan ke Mei Niang dan Bai Yue. "Kamu juga sudah melihatnya. Tidak sulit bagi kursi ini untuk membuat peralatan Daoyun." Bai Yue mengangguk. Dia menjadi lebih hormat dan berbicara. "Senior, keluarga Huangfu juga ingin membuat kesepakatan dengan senior. Tahukah kamu jika senior bersedia?" "Kesepakatan apa?" Bai Yue mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chen Chang'an. Batu abadi di cincin penyimpanan ini adalah transaksi antara keluarga Huangfu dan para senior. Ada 1000 batu abadi berkualitas tinggi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa batu abadi tidak hanya digunakan oleh makhluk abadi untuk mengolahnya, tetapi juga mata uang ribuan makhluk abadi. Terutama batu abadi terbaik, terlebih lagi. Mengambil ribuan batu abadi berkualitas tinggi ini, bahkan keluarga Huangfu, yang merupakan kekuatan abadi teratas di domain abadi Xuanwu, pasti akan melukai tulang mereka. 1000 batu abadi kualitas terbaik. Chen Chang'an sangat terkejut. Meski wajahnya masih tanpa ekspresi, matanya bersinar terang dan mempesona. Batu abadi berkualitas tinggi dapat ditukar dengan 50.000 nilai domain. Apa konsep 1000 batu abadi berkualitas tinggi? Chen Chang'an tidak terbayangkan. Jika semuanya digunakan untuk menukar nilai domain, jumlahnya akan menjadi 50 juta poin. Banyak angka nol. Jika digunakan untuk memperluas nilai lapangan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menutupi 100.000 gunung sepenuhnya, bukan? Chen Chang'an memainkan cincin penyimpanan di tangannya dan tersenyum ringan. "Bai Yue, Mei Niang, kamu sangat lega menyerahkan cincin penyimpanan ke kursi ini. Apakah kamu tidak takut kursi ini akan kembali dan mengambil batu abadi itu sebagai milikmu?" Kekuatan senior, 1000 batu abadi kelas atas tidak ada artinya bagi senior. Senior Sande, tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Tampaknya Bai Yue dan Mei Niang masih sangat berani dan sangat percaya pada Chen Chang'an. Tapi di sini Chen Chang'an, dia sangat jelas. Yang kurang darinya adalah batu abadi. Sekarang di tangannya, bagaimana cara mengeluarkannya dengan mudah? Jika menurutmu ini perbuatan baik, aku khawatir kamu akan kecewa. Sudut mulut Chen Chang'an terangkat, dan dia berkata, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu perdagangkan?" Dengan banyaknya batu abadi berkualitas tinggi, transaksi dengan keluarga Huangfu ini tidaklah mudah. Bai Yue ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan hormat. Keluarga itu ingin menggunakan 1000 batu abadi kelas atas untuk berdagang dengan para senior 3 peralatan Tao tingkat tinggi dan 5 peralatan Tao tingkat menengah. Cek-cek, mendengar kata-kata Bai Yue, Chen Chang'an menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya perkakas sajak ini bukanlah barang biasa bagi makhluk abadi.
Sebanyak 8 peralatan Daoyun dapat ditukar dengan 1000 batu abadi berkualitas tinggi. Chen Chang'an telah melihat jalan yang cerah. Hahaha, sepertinya hari ketika domain tak terkalahkan menaklukkan benua Kyushu akan datang. Dengan kata lain, peralatan Daoyun asli juga memiliki tingkatan. Pedang kayu kelas berapa yang terakhir kali? Mei Niang menanggapi dengan hormat. Peralatan Daoyun kelas menengah. Kelas menengah. Chen Chang'an menyentuh dagunya. Iya, kualitas peralatan Daoyun sama dengan batu abadi. Ada kualitas rendah, kualitas menengah, kualitas tinggi, dan kualitas atas. Sejalan dengan itu, mereka dapat membantu makhluk abadi di alam rahasia manusia, alam rahasia bumi, dan alam rahasia surga. Dan peralatan Tao berkualitas tinggi, saya dengar itu berguna bahkan untuk budidaya. Master Domain. Namun, peralatan Daoyun berkualitas tinggi jarang ditemukan di dunia, dan kemungkinan besar perlu waktu ratusan tahun untuk melihatnya. Meskipun Mei Niang sangat percaya diri pada Chen Chang'an, dia tidak berpikir bahwa Chen Chang'an dapat membuat dan memahat peralatan Tao terbaik. Bagaimanapun, peralatan Tao dengan kualitas terbaik belum pernah didengar oleh orang-orang suci dari Taoisme yang abadi untuk dibuat. Chen Chang'an tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Mei Niang. Berikan pisau batu itu langsung ke Mei Niang. Pisau batu ini, menurutmu Mei Niang kelas berapa? Bab 188, memenuhi harapanmu. Mei Niang mengambil pisau batu itu. Rasakan ritme yang terdapat pada pisau batu, jauh lebih banyak daripada ritme yang terdapat pada pedang kayu. Pisau batu ini pasti artefak Tao bermutu tinggi. Saat ini, suara tanpa nama datang, dengan sedikit kemarahan. Wanita dermawan, apa yang kamu katakan hanyalah penghinaan terhadap Tuan. Pisau batu ini sudah menjadi artefak Tao berkualitas tinggi. Wu Ming berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di samping Chen Chang'an. Namun, dia tidak memeluk paha Chen Chang'an lagi. Khawatir akan diusir oleh Chen Chang'an lagi. Senjata ajaib Tao terbaik. Mei Niang dan Bai Yue bergumam tak percaya. Anonim tersenyum dingin. Kedua dermawan tidak mengetahui barangnya. Lagi pula, tingkat budidayanya terlalu rendah, dan biksu malang itu adalah penguasa suatu domain. Masih ada sesuatu dalam sudut pandang ini. Di tangan Wu Ming, dia dengan erat menggenggam liontin kayu phoenix. Seperti pisau batu, ini juga merupakan artefak Tao berkualitas tinggi. Bahkan dari segi kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pisau batu itu. Jika pisau batu hanyalah artefak Tao bermutu tinggi. Sebagai pemilik domain, Wu Ming tidak akan bersikap kasar sama sekali. Bahkan Wu Ming bersedia membangun kembali Jalan Xiantong. Itu karena kualitas pisau batunya adalah artefak Tao berkualitas tinggi. Chen Chang'an mampu mengukir dan membuat peralatan Tao terbaik. Tidak ada seorang pun di masa lalu, tidak ada seorang pun di masa depan, dan tidak ada orang pertama di dunia. Sumpah anonim. Dia akan menjadi anjing yang menjilati. Pastikan untuk menjilat pemiliknya dengan nyaman. Dengan cara ini, mungkin sang master akan menghadiahinya dengan banyak peralatan sajak Dao berkualitas tinggi untuk budidayanya. Chen Chang'an tidak berbicara, hanya menonton. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang peralatan Daoyun. Saya tidak tahu apakah perkataan Wu Ming itu benar atau tidak, tapi sepertinya itu benar. Mei Niang ada di sini, dia dengan hati-hati memegang pisau batu ini. Cibiran tanpa nama. Jika kamu tidak percaya pada biksu malang itu, kamu dapat membawa pisau batu ini kepada Guru Xianyu untuk diidentifikasi, dan kamu akan tahu apakah perkataan biksu malang itu benar atau salah. Kulit kepala Mei Niang mati rasa. Apakah ini benar-benar artefak Tao terbaik? Jika benar, itu bukanlah masalah sama sekali yang bernilai 1000 batu abadi berkualitas tinggi.
Chen Chang'an angkat bicara. Mei Niang, aku tidak peduli apa kualitas pisau batu ini. Simpan dan bawa kembali ke domain abadi untuk dinilai. Oke, senior. Mei Niang menghela nafas dalam hatinya dan semakin mengagumi Chen Chang'an. Tidak peduli apakah pisau batu ini yang terbaik atau terbaik, itu sangat berharga. Tapi di sini, di Chen Chang'an, sepertinya itu hanya barang sepele. Meski nampaknya Chen Chang'an telah membuat dua peralatan Dao Yun dengan mudah. Mei Niang tidak mengira hal itu akan sesederhana itu di permukaan. Pasti sangat sulit. Bagaimanapun, ini adalah artefak Tao. Pada saat ini, Bai Yue, yang diam di samping, berkata, "Senior, kamu sepertinya membutuhkan batu abadi." Itu benar, meskipun saya tidak tahu mengapa senior membutuhkan begitu banyak batu abadi, saya punya cara yang baik untuk membantu senior mendapatkan lebih banyak batu abadi. Mata Chen Chang'an berbinar, apa yang bisa saya lakukan? Jika para senior memiliki peralatan sajak Dao tambahan, jika mereka dapat mempercayai keluarga Huangfu, mereka dapat menyerahkannya kepada keluarga Huangfu untuk dilelang, dan mereka pasti dapat melelang dengan harga yang bagus. Wu Ming setuju dengan kata-kata Bai Yue. Masuk akal, peralatan Tao berkualitas tinggi di pelelangan bukanlah hal yang umum. Biksu malang itu pernah berpartisipasi dalam pelelangan, dan kebetulan ada perkakas Tao berkualitas tinggi di pelelangan itu, dan lebih dari 2000 batu aba. Di berkualitas tinggi dilelang. Mata Chen Chang'an berbinar. Perkakas Tao yang luar biasa ini sangat berharga. Seruan tanpa nama. Lagi pula, bahkan Master Domain pun membutuhkan peralatan Daoyun berkualitas tinggi. Sayangnya peralatan Daoyun hanya ditujukan untuk orang abadi yang berlatih upacara minum teh. Jika tidak, peralatan Daoyun mungkin akan dilelang dengan harga lebih tinggi. Petik 2. Chen Chang'an menyipitkan matanya dan bergumam di dalam hatinya, lelang. Dia punya rencana. Bai Yue, Mei Niang, aku akan memberimu beberapa peralatan Tao, dan kemudian aku akan mempercayakan keluarga Huangfu untuk melelangnya di domain abadi Xuanwu. Mei Niang dan Bai Yue tampak terkejut. Terima kasih senior, saya bersedia melayani para senior. Amitabha, dua dermawan, peralatan Tao yang disediakan oleh para master memiliki kualitas tertinggi, dan mungkin juga memiliki kualitas tertinggi. Begitu mereka kembali ke alam atas, mereka pasti akan menarik kekuatan alam rahasia abadi surgawi untuk berkompetisi. Saya tidak tahu apakah itu tergantung pada kekuatan di belakang Anda. Jaga peralatan ritme master. Bai Yue tersenyum, matanya tegas. Keluarga telah mempertimbangkannya, dan mengirim orang untuk berjaga di dekat gerbang peri. Kami tidak akan pernah membiarkan makhluk abadi lainnya mengambil artefak ritme para pendahulu ini. Mei Niang mengangguk. Bagaimanapun, keluarga Huangfu mengeluarkan 1000 batu abadi berkualitas tinggi. Jenis batu abadi ini, 10 tambang abadi keluarga Huangfu hanya menghasilkan lebih dari 20 batu abadi sekaligus dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan batu abadi bermutu tinggi dan menengah sangat sedikit. Hampir 90% dari outputnya adalah batu abadi tingkat rendah. Tentu saja, keluarga Huangfu mengeluarkan begitu banyak batu abadi berkualitas tinggi untuk memperdagangkan peralatan Daoyun. Dalam hal ini, keluarga Huangfu sangat mementingkannya, dan akan mengirimkan beberapa makhluk abadi dari alam rahasia abadi surgawi untuk menjaganya. Wu Ming melihat ini, menyatukan kedua tangannya, berkata, Buddha Amitabha, dan tidak berkata apa-apa lagi. Chen Chang'an berbicara saat ini. Wu Ming, kebetulan kamu kembali ke alam abadi bersama Mei Niang. Jika seseorang bersaing untuk mendapatkan artefak Daoyun, aku yakin dengan kemampuanmu, mereka akan bisa merawatnya dengan baik. Udu petik terbalik.
Tuan, jangan menyerah padaku. Ketika Wu Ming mendengar ini, rasanya seperti disambar petir, dan dia berlutut di tanah tanpa daya. Chen Chang'an dan ketiganya terdiam melihat penampilan Wu Ming. Terlihat tidak tahu malu. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tuan, izinkan saya mengikuti Anda, melayani Anda, melindungi Anda, dan merawat Anda. Chen Chang'an menyela dengan cepat. Untuk saat ini, aku akan memberimu beberapa tugas. Tugas. Mata Wu Ming berbinar dan semangat juangnya tinggi. Amitabha di atas, Guru, terlepas dari instruksi Anda harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Guru. Lalu, Wu Ming tersenyum. Tuan, itu, jika Anda menyelesaikan tugas, saya tidak tahu apakah ada hadiahnya. Misalnya, Tuan akan memberi hadiah pada artefak Tao atau semacamnya. Di dalam hati Mei Niang dan Bai Yue, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Liontin Phoenix itu sudah menjadi milikmu. Begitu kata-kata Chen Chang'an keluar, itu adalah kejutan yang tidak disebutkan namanya. Tuan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Oke, itu hanya artefak Tao. Wu Ming ini mengakui dia sebagai masternya, jadi tidak mungkin memberinya apa-apa. Dan untuk memberikan benda ini kepadanya, pada tugas selanjutnya, dia pasti akan bekerja lebih keras. Bai Yue dan Mei Niang sangat iri. Ini adalah perkakas Daoyun, kualitasnya terlihat lebih tinggi daripada pisau batu, dan diberikan kepada Wu Ming seperti ini. Khusus Mei Niang, dia ingin melompat ke sisi Chen Chang'an. Jenderal tanpa nama itu menyimpan liontin kayu Phoenix dengan hati-hati. Tuan, bawahan ini harus memenuhi harapan Anda. Bab 189, Warisan Pedang Abadi di Wilayah Abadi Sumi. Wu Ming, aku akan memberimu beberapa peralatan Tao. Kamu akan membawanya ke alam abadi Sumi. Apa yang harus kamu lakukan, aku tidak perlu memberitahumu. Meski Wu Ming masih terlihat seperti anak kecil, ekspresinya sangat serius. Tuan, jangan khawatir, bawahan akan membawa kembali cukup banyak batu peri untuk tuannya. Bahkan Wu Ming sudah mengambil keputusan. Begitu dia kembali ke domain abadi, dia akan menjual semua sumber daya budidayanya menjadi batu abadi dengan harga murah, dan kemudian pergi merampok dan mencuri batu abadi dari berbagai kuil Buddha abadi. Setelah mengumpulkan cukup banyak batu abadi, dia akan segera kembali ke Chen Chang'an sekitar. Selanjutnya, Chen Chang'an mengantar para tamu. Selama hari-hari berikutnya, dia harus berkonsentrasi membuat peralatan Daoyun. Di mana Wu Ming berada, dia menghadiahkan ramuan lain. Menggunakan obat mujarab, dengan kemampuan tanpa nama, basis budidaya harus mampu membuat terobosan lebih lanjut. Paviliun Xianqi di Taichung. Wu Ming melirik Ling Baur dan Little Tail yang sedang berkultivasi dengan sungguh-sungguh di kuil, merenung sejenak, dan berkata, Tuan, bawahan ini punya rencana di sini. Apa rencananya? Anonim. Di Sumi Xianyu, para bawahan tahu bahwa ada makam abadi, dan kudengar pedang kuno abadi terkubur di sana. Pedang kuno abadi, ya, di zaman kuno sebelum abad ke-8, saya mendengar bahwa pedang abadi juga memiliki tubuh pedang kekacauan. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari domain abadi pergi ke makam abadi untuk mendapatkan warisan pedang abadi, tapi sayangnya semuanya gagal. Dan bawahannya ingin membawa wanita muda itu ke sana. Dia memiliki tubuh pedang kekacauan, dan dia mungkin bisa mendapatkan warisan peri pedang. Apakah warisan peri pedang? Chen Chang'an sedikit mengernyit. Wilayah abadi Sumi, yaitu alam atas, bukan benua Kyushu. Chen Chang'an belum pernah ke alam atas, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Perjalanan Ling Baur ke alam abadi Sumi pasti berbahaya. Tentu saja,
Ini juga sebuah peluang. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan padanya, dan dia selalu membiarkan Ling Baur berkultivasi sendiri. Tuan, jangan khawatir, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi nona muda. Hehehe, saya hanya berharap Tuan dapat memberi Anda artefak Tao berkualitas tinggi lainnya ketika Anda kembali. Chen Chang'an terdiam. Biksu ini, apakah Anda sangat menginginkan peralatan Tao terbaik? Tentu saja, yang utama adalah Chen Chang'an penuh dengan orang dan tidak tahu betapa laparnya orang. Hal yang sama berlaku untuk anonim. Jika artefak sajak Dao di kehidupan sebelumnya cukup, dia tidak akan terlahir kembali dalam reinkarnasi. Oleh karena itu, Wu Ming harus memegang erat pahat Chen Chang'an dalam kehidupan ini. Dalam beberapa hari terakhir, berkultivasilah dengan baik dan coba gunakan ramuan untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda sebelum menuju ke alam abadi. Chen Chang'an memberi tahu Wu Ming. Lalu, Chen Chang'an memasuki aula. Di kuil, Ling Baur dan Little Tail berlatih bersila. Di dalam tubuh Ling Baur, masih terdapat kekuatan agung dari ramuan tersebut, dan tidak mudah untuk menyempurnakannya sepenuhnya untuk sementara waktu. Tapi di sini Ling Baur, dalam beberapa hari, dia pasti akan menembus lapisan pertama lagi. Latihannya cepat atau lambat, mereka akan terbang ke alam abadi. Chen Chang'an memasuki aula tanpa menahan nafas. Ling Baur dan Little Tail menyadarinya dan membuka mata mereka. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Chen Chang'an tersenyum ringan dan menyentuh kepala Ling Baur. Baoer, bagaimana rasanya berlatih selama ini? Ling Baur tersenyum. Kultivasi agak membosankan, tetapi terobosan dalam kultivasi sangat cepat. Guru-guru, tidak butuh waktu lama bagi muridnya untuk menerobos alam transformasi dewa. Sumi Xianyu, ada makam abadi, di mana ada warisan pedang kuno abadi dengan Chaos Sword Body. Pedang warisan abadi. Pupil kristal hitam Ling Baur tiba-tiba bersinar terang. Meskipun Ling Baur memiliki Chaos Sword Body, budidayanya juga semakin kuat. Tapi dia sangat jelas, hal ini masih terlalu lemah. Tidak bisa mengikuti kecepatan sang master. Sekarang ada warisan peri pedang. Ini lebih terkait dengan tubuh pedang kekacauan. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Apakah kamu akan pergi? Mata Ling Baur tegas. Tingkat kultivasi Anda bahkan tidak berubah menjadi dewa. Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Itu adalah alam atas. Kami terpisah dari Anda sejauh ratusan juta mil. Dalam bahaya, kami tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Petik 2. Mustahil bagi muridnya untuk bersembunyi di bawah sayap tuannya sepanjang waktu. Melihat mata tegas Ling Baur, Chen Chang'an tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagus sekali, maka kamu berkultivasi dengan baik beberapa hari ini, dan kamu akan meningkatkan basis kultivasimu sedikit lagi. Jika waktunya tiba, guru akan mengirim Wu Ming untuk menemanimu. Ling Baur tersenyum. Pikirnya, jika aku bisa mendapatkan warisan pedang abadi, kekuatanku pasti akan bisa meningkat pesat, dan aku pasti bisa mengimbangi kecepatan tuannya. Yahaha. Ekor kecil di sampingnya melambaikan tangan kecilnya. Kamu terlalu lemah, tetaplah bersama gurumu di kuil panjang umur dan berkultivasi dengan baik. Chen Chang'an tersenyum ringan, membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya, dan menjentikkannya dengan ringan. Little Tail tersandung ke tanah, wajah kecilnya menggembung. Ling Baoer tersenyum. Ekor kecil, Tuan Guru benar. Meskipun Anda memiliki basis budidaya di alam pendirian yayasan, Anda masih anak-anak. Ketika Anda tiba di alam abadi, saya tidak bisa menjagamu, jadi Anda harus tetap berada di dekat Tuan Guru, jujur.
Omong-omong, ada basis budidaya ranah pembangun fondasi, kenapa kamu tidak bicara? Ekor kecil itu tampak sedih dan sepertinya sedang berbicara. Anda bertanya kepada orang-orang, dan orang-orang bertanya siapa? Orang miskin. Katakan saja ini. Sisi lain, Bai Yue dan Mei Niang meninggalkan Gunung Feixian dan sedang dalam perjalanan. Mei Niang mengeluarkan pisau batu dan merasakan sajak dao yang agung dan murni di dalamnya. Kedua dewi itu memiliki perasaan yang rumit. Putri ketujuh, apakah ini benar-benar artefak Tao berkualitas tinggi? Jika biksu kecil itu benar-benar pemilik domain dari Sumi Immortal Domain 30.000 tahun yang lalu, maka itu pasti benar. Mei Niang memikirkan paksaan mengerikan yang dilakukan oleh Wu Ming, dan mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. Biksu kecil itu kemungkinan besar adalah Master Domain. Kemudian, Mei Niang dan Bai Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan segala macam pertunjukan anonim, dan mereka terdiam. Apakah benar itu pemilik domain? Yah, masih sulit untuk mengatakan dengan pasti. Jalan bulan putih. Apakah dia benar atau tidak, pisau batu ini kelas atas atau kelas atas? Setelah kembali ke alam abadi Xuanwu, kita akan mengetahui semua ini. Belum lagi senior akan memberi kita beberapa artefak Tao untuk dilelang. Mei Niang tidak berbicara, tapi ekspresinya sedikit bermartabat. Bai Yue melihatnya dan bertanya, Mei Niang, apa yang kamu pikirkan? Putri ketujuh, kamu juga tahu betapa berharganya peralatan Daoyun, dan kamu tidak tahu berapa banyak senior yang bisa mendapatkannya, dan apakah transaksi antara keluarga Huangfu dan senior itu benar. Bagaimanapun, di pihak keluarga Huangfu, 70% batu abadi diperdagangkan setiap tahun. Meskipun keluaran batu abadi kelas atas sangat langka setiap tahun, keluaran batu abadi kelas atas juga diperdagangkan selama ratusan ribu tahun. Dalam hal PR dagangan, keluarga Huangfu sangat menderita. Bulan putih tersenyum. Mei Niang, menurutku transaksi ini sangat bagus. Senior tidak terduga, dan dia adalah orang suci keabadian yang telah mengembangkan 3 cara hebat. Saya yakin senior tidak akan mengecewakan kita. Mei Niang juga tersenyum. Putri ketujuh benar. Senior tidak akan mengecewakan kita. Menurutku terlalu banyak. Ngomong-ngomong, Putri ketujuh, pernahkah kamu memperhatikannya? Senior sepertinya sangat mementingkan batu abadi. Ya, mata Bai Yue dalam. Meskipun saya tidak tahu mengapa para senior sangat menghargai batu abadi ini, Mei Niang, ketika Anda kembali ke keluarga Huangfu, selain pelelangan, ingatlah untuk meminta keluarga untuk membuat persiapan lain, dan bahkan menukar beberapa sumber daya budidaya dengan batu abadi, dengan keluarga abadi lainnya. Bab 190, Bai Yue, maukah kamu menjadi muridku? Sistem, ubah 1000 batu abadi berkualitas tinggi menjadi nilai domain. Penukaran berhasil. Chen Chang'an memperoleh 50 juta nilai domain. 50 juta nilai alam. Gumam Chen Chang'an, matanya dalam. Sejauh ini adalah nilai lapangannya yang paling banyak. Ini adalah perasaan menjadi kaya dalam semalam. Suang Wai Wai, lezat, aduh, sayang sekali tugas melindungi para dewa surga, jika tidak, Anda dapat meningkatkan sistem domain tak terkalahkan versi 5.0 dan mendapatkan fungsi baru. Dia sedikit menyipitkan matanya. Apakah kamu mengendalikan hidup dan mati? Sepertinya sistemnya perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Mungkin itu akan membantu Bauer ketika dia pergi ke Sumi Xianyu. Namun sebelum itu, Chen Chang'an masih memiliki 2 hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah membuat beberapa peralatan Tao. Meskipun saya tidak tahu kualitas peralatan Daoyun yang saya buat,
Tentu saja ia berharap peralatan Daoyun yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Kedua, pertukaran nilai domain adalah untuk terus memperluas cakupan domain yang tak terkalahkan. Pikiran Chen Chang'an bergerak, menghabiskan poin domain. Jangkauan bidang tak terkalahkan semakin diperluas. Tanpa terlihat, bidang tersebut meluas, dan tidak ada yang menyadarinya. Ketika nilai 50 juta domain benar-benar habis, domain tak terkalahkan Chen Chang'an telah mencakup 30% dari seluruh area 100.000 dasan. Selesai. Saya harap Wuming dan Mein yang akan pergi ke Xianyu kali ini dan membawa kembali cukup banyak batu peri untuk menutupi sisa 70% dari 100.000 pegunungan. Setelah melakukan peregangan, Chen Chang'an mulai membuat peralatan Daoyun. Yunzu, Gunung Perunggu Kuno. Di istana bawah tanah misterius itu, Tuo Baye, Hong Yi, dan Sezi Ni Yao telah memasuki istana bawah tanah selama beberapa waktu. Selama ini, ular piton emas terus mengirim orang ke istana bawah tanah untuk mencari jejak ketiga iblis tersebut. Namun mereka yang dikirim ke istana bawah tanah tidak pernah keluar lagi. Adapun ketiga iblis, klan piton emas harus bertanya-tanya apakah mereka akan mati di istana bawah tanah. Pada akhirnya, klan piton emas harus menutup istana bawah tanah dan mengevakuasi Gunung Perunggu Kuno. Saat itu malam, tanpa cahaya, dan ledakan keras terdengar tiba-tiba di kedalaman Gunung Perunggu Kuno. Saya melihat istana bawah tanah yang tersegel diledakkan, dan seorang pria kekar berlumuran darah keluar. Wajahnya pucat, suram dan jelek, dan dia memiliki tanduk, tetapi salah satunya patah oleh senjata tajam. Pria kekar ini adalah Tuo Baye. Dia berjalan keras, keluar dari istana bawah tanah, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap langkah adalah noda darah. Suara, bang. Tuo Baye sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan terjatuh. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di belakangnya. Sosok gelap muncul dari kegelapan istana bawah tanah. Kecepatan bayangan itu lambat, mantap, penuh kekuatan, dan juga membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Akhirnya Sombra berhenti di depan Tuo Baye. Kamu sangat baik, aku hampir membiarkanmu melarikan diri. Black Shadow berbicara, suaranya acuh tak acuh, tanpa emosi apapun, dan dia tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Tuo Baye mengangkat kepalanya dengan susah payah, ekspresinya dingin dan tidak mau, dia mencibir. Tuan muda tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sombra tidak berkata apa-apa. Angkat sedikit jari Anda. Aku melihat seberkas cahaya berkedip tiba-tiba di kegelapan malam, menembus bagian tengah alis Tuo Baye. Pupil mata Tuo Baye tersebar, dan vitalitasnya menghilang. Segera setelah itu, tubuhnya tersulut oleh kobaran api, seolah-olah akan terbakar menjadi abu. Bayangan itu memandang dengan acuh tak acuh pada mayat Tuo Baye yang terbakar, berhenti memperhatikan, dan kembali ke istana bawah tanah. Pintu masuk ke istana bawah tanah menghilang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dari kobaran api, terdengar suara Mo. Tuo Baye, yang sudah meninggal, keluar dengan selamat. Meski nafasnya lemah, lukanya sudah pulih sepenuhnya. Dia membuka mulutnya dan menelan apinya. Tuo Baye menarik napas dalam-dalam, tampak serius, memandang pintu masuk istana bawah tanah yang menghilang, dan mengepalkan tinjunya. Berkat teori nirwana anonim, yang diajarkan oleh putranya, saya memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali, jika tidak saya akan mati. Ular Ni, Hong Yi, kamu harus bertahan, tunggu aku menemukan tuan muda untuk menyelamatkanmu. Tanpa ragu, Tuo Baye meninggalkan tempat ini. Tuan, ini adalah artefak Tao yang luar biasa. Di halaman
Chen Chang'an sedang mengukir untaian manik-manik Buddha. Tak lama kemudian, untaian manik-manik ini berhasil dibuat. Pelepasan ritme Buddha yang agung membuat Wu Ming yang duduk di pinggir lapangan merasa kagum dan kagum. Chen Chang'an menguap dan melemparkan manik-manik berukir itu ke Wu Ming. Menggosok keningnya, Chen Chang'an sebenarnya sedikit lelah. Itu benar. Membuat peralatan Dao Yun ini di Chen Chang'an masih sedikit menguras pikiran. Membuat 2 atau 3 peralatan Tao berkualitas tinggi sehari akan membuat Chen Chang'an merasa lelah. Lelah, bukan ikan asin yang lumpuh selama 2 hari, saya hanya minta maaf atas kerja keras saya. Dengan cara ini, butuh 7 hari penuh. Chen Chang'an membuat 10 peralatan Tao. 5 di antaranya, setelah memberkati kitab Buddha, merupakan artefak ritme agama Buddha dan Taoisme, dan akan diserahkan kepada Wu Ming saat mereka pergi ke Xianyu. Ada juga 5 artefak Tao lainnya. Di antaranya, berdasarkan penilaian tanpa nama, ada 4 nilai teratas dan 6 nilai teratas. Setelah membuat 10 peralatan Dao Yun, Chen Chang'an berhenti membuatnya. Wu Ming, yang terbaik adalah bersiap untuk 2 hari ini, dan pergi ke alam abadi dalam 3 hari, kata Chen Chang'an. Tanpa nama mengangguk, tidak masalah, guru. Sedangkan untuk konferensi magang, masih ada waktu tersisa. Tapi Chen Chang'an tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pikirannya bergerak. Bai Yue, yang sedang berkultivasi di negeri dongeng, muncul di halaman. Tiba-tiba muncul di halaman, Bai Yue terkejut. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Bulan putih. Suara Chen Chang'an terdengar. Bai Yue kembali sadar. Dia tampak penuh hormat. Lihat senior, saya tidak tahu apa yang para senior cari untuk saya. Chen Chang'an mengangkat tangannya. Kyushu Ding muncul. Melihat Kyushu Ding, Bai Yue bingung. Chen Chang'an dapat merasakan bahwa kekuatan Kyushu Ding Zong terinspirasi, dan jalan surga bergema. Bai Yue, masih ada waktu tersisa untuk konferensi pemagangan. Kursi ini bermaksud untuk sementara waktu menyerahkan Kyushu Ding kepadamu. Berikan padaku. Bai Yue bingung. Benar, biarlah kamu menjadi pelindung surga. Bai Yue terkejut. Senior, bagaimana dengan pertemuan magang? Jangan khawatir, aku akan memberimu Kyushu Cauldron dan membiarkanmu menjadi pelindung Dao Surgawi untuk saat ini. Kursi ini memiliki pengaturan lain. Pada saat itu, pertemuan magang, Kyushu Ding, dan apakah Dewa Penjaga Surga benar-benar milikmu, kamu masih harus berjuang untuk dirimu sendiri. Apakah Anda mau? Chen Chang'an bertanya. Meskipun saya tidak tahu mengapa para senior melakukan ini, saya bersedia mengikuti pengaturan para senior. Sangat bagus. Chen Chang'an menghilangkan tanda pada Jiu Shuding, dan juga melepaskan kendali Jiu Shuding. Dalam sekejap, Jiu Shuding melepaskan 1000 cahaya dan bergegas menuju Bai Yue. Nima menjadi sangat antusias. Chen Chang'an sangat kesal, layak menjadi arogansi negeri dongeng, dan perlakuan terhadap cara surgawi Jiu Shuding berbeda. Jika Jiu Shuding ini tidak berguna, Chen Chang'an akan langsung dihancurkan. Bai Yue tidak menolak, Kyushu Ding jatuh ke tangannya. Hampir dalam sekejap mata, Bai Yue dikenali oleh Kyushu Ding. Kyushu Ding sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kali ini, Chen Chang'an berkata lagi, Bai Yue, apakah kamu bersedia menjadi muridku?